Berikut ini adalah penjelasan mengenai konsep sakit menurut pengobatan tradisional Tiongkok, traditional Chinese medicine, atau disebut juga Zhenjiu, yang berbeda dengan pandangan kedokteran Barat. Filsafat dasar. Keseimbangan dan aliran energi. Inti dari konsep sakit dalam TCM adalah ketidakseimbangan atau disharmoni dalam tubuh. Tubuh sehat adalah tubuh yang berada dalam keadaan harmonis, baik secara internal maupun dengan lingkungan eksternal. Sakit terjadi ketika harmoni ini terganggu. Konsep kunci yang mendasari pemahaman ini adalah: Nomor 1. Qi atau energi vital. Qi adalah energi hidup yang mengalir melalui tubuh melalui jalur-jalur tertentu yang disebut meridian. Sakit seringkali disebabkan oleh kekurangan qi atau qishu, stagnasi qi atau qi, atau aliran qi yang bergejolak misalnya, qi lambung yang seharusnya turun malah naik ke atas. Nomor 2. Yin-yang, yin dan yang. Adalah dua kekuatan yang berlawanan tetapi saling melengkapi. Yin mewakili unsur dingin, gelap, tenang, dan materi. Yang mewakili unsur panas, terang, aktif, dan energi. Kesehatan adalah keadaan keseimbangan dinamis antara yin-yang. Sakit muncul ketika salah satu unsur yin atau unsur yang menjadi eksesif atau defisien. Misalnya, defisit yin akan menyebabkan gejala panas atau re. Dan defisit yang akan menyebabkan gejala dingin atau han. Nomor 3. Sui atau darah. Dalam TCM, darah tidak hanya berupa cairan fisik, tetapi juga membawa nutrisi dan qi ke seluruh tubuh. Stagnasi darah atau suiyu adalah penyebab umum sakit, terutama yang bersifat tajam dan tetap, seperti nyeri haid atau cedera. Nomor 4. Zangfu atau organ dalam. Organ-organ dalam TCM tidak hanya entitas anatomi, tetapi lebih kepada kompleks fungsi. Disharmoni pada organ-organ tertentu, seperti hati, jantung, limpa, paru-paru, ginjal, akan menimbulkan pola sakit yang spesifik. Nomor 5. Faktor patogen eksternal atau xie-qi, penyakit bisa datang dari luar tubuh. Faktor-faktor ini termasuk: 1. Angin atau feng, menyebabkan penyakit yang berpindah-pindah dan datang tiba-tiba, seperti flu biasa. 2. Dingin atau han, menyebabkan nyeri, kaku, dan kontraksi. 3. Panas atau re, menyebabkan peradangan, demam, dan rasa haus. 4. Lembab atau si, menyebabkan rasa berat, kaku, dan lendir berlebih. 5. Kering atau zao, menyebabkan kekeringan pada kulit, mulut, dan tenggorokan. Contoh kasus tekanan darah tinggi. Pada dasarnya dalam pengobatan tradisional Tiongkok, TCM, tekanan darah tinggi tidak disebut sebagai satu istilah tunggal yang spesifik seperti dalam pengobatan modern. Sebaliknya, TCM mendiagnosisnya berdasarkan pola ketidakseimbangan dalam tubuh yang memanifestasikan sebagai gejala tekanan darah tinggi. Penyembuhan dalam TCM kemudian difokuskan untuk memulihkan keseimbangan. 1. Hiperaktivitas yang hati. Atau Ganyang, Xiangkang. Ini adalah sindrom penyebab hipertensi yang paling umum dan klasik dalam TCM. Penyebab dipicu oleh faktor emosi, stres, kemarahan, frustrasi, yang menyebabkan stagnasi qi hati. Qi yang stagnan ini menghasilkan panas, yang kemudian naik dan menuju kepala dan leher. Mekanisme sakit. Yin ginjal atau cairan pendingin tubuh, yang mendasari tidak mampu menahan yang hati. Energi panas dari hati. Sehingga yang hati, meluap ke atas. Gejala. Sakit kepala berdenyut atau pusing karena stres, wajah merah, mata merah, iritabilitas atau mudah marah, telinga berdenging. 2. Defisiensi hati dan ginjal atau Gansheninsi. Sindrom ini adalah akar masalah yang mendasari banyak kasus hipertensi kronis, terutama pada orang tua atau mereka yang kelelahan kronis. Penyebab. Gaya hidup yang melelahkan kerja berlebihan, penuaan, atau penyakit jangka panjang yang menguras substansi hati dan ginjal. Mekanisme sakit. Karena yin kurang, tidak ada lagi yang dapat menahan panas. Ini mengakibatkan panas semu yang menyebabkan kenaikan tekanan darah. Gejala. Pusing ringan yang konstan, keringat malam, telapak tangan dan kaki terasa panas, tenggorokan kering, serta pinggang lutut lemah. 3. Akumulasi dahak lembab atau Tansi Zhongzhu. Sindrom ini berhubungan erat dengan faktor pola makan dan sistem pencernaan. Penyebab. Konsumsi makanan berlemak, berminyak,
atau manis berlebihan yang merusak fungsi limpa atau pi, yang bertugas mengubah dan mengangkut nutrisi. Limpa yang lemah menciptakan kelembaban, yang kemudian mengembun menjadi dahak atau riak. Mekanisme sakit. Dahak lembab menyumbat saluran qi dan darah, menyebabkan kekakuan dan berat pada pembuluh darah, menghambat aliran qi dan darah ke kepala, yang menyebabkan tekanan darah dan gejala terkait. Gejala. Pusing dengan rasa kepala berat atau berkabut, sensasi sesak di dada, kelebihan berat badan, lidah dengan selaput tebal dan berminyak. Narasi oleh Bambang Sutarno.